Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tiada hentinya kita haturkan kepada Nabi junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok satu dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, khususnya untuk topik 3 ruang kolaborasi, akan memaparkan hasil interpretasi dan diskusi kami berdasarkan pada hasil diskusi di kelas pada pertemuan sebelumnya mengenai sebuah studi kasus. Setelah itu, pertanyaan-pertanyaan dari studi kasus tersebut akan dijawab oleh anggota kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai Hendra sebagai moderator. Kemudian anggota kelompok kami yang lain atas nama Eka Wanda, Yuniarsi Aziza, dan Nur Indah Sari Radin. Untuk selanjutnya mengenai pemaparan dari interpretasi kasus yang telah kami analisis, yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu berdasarkan kasus yang ada dapat dinyatakan bahwa kemampuan kognitif Rika mungkin sepenuhnya belum sesuai dengan tuntutan akademik untuk kelas 4 sekolah dasar. Rika dapat memahami tugas dan ulangan secara lisan, namun eh, mengalami kesulitan dalam tugas tertulis yang berakibat pada nilai yang lebih rendah. Kemudian, terdapat pula adanya gap dan kemampuan kognitifnya, terutama dalam hal pemrosesan informasi tertulis, keterampilan menulis, dan kemampuan untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Namun, hal ini tidak menunjukkan bahwa Rika ini tidak dapat mencapai kemampuan yang diharapkan. Ini lebih kepada menandakan atau mengindikasikan bahwa Rika ini mungkin memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan dukungan tambahan untuk mengatasi berbagai kesulitan tersebut. Dalam hal ini, asesmen memegang peranan yang sangat penting untuk mengetahui pendekatan dan dukungan apa yang perlu diberikan kepada Rika sesuai dengan tujuan dan prinsip asesmen. Itulah tadi hasil interpretasi yang bisa kami paparkan. Untuk menjawab pertanyaan mengenai kasus tersebut, untuk pertanyaan pertama, saya serahkan kepada teman saya yang lain atas nama kepada saudari Eka Wanda, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan yang dialami oleh adik Rika. Asesmen terhadap adik Rika sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dan formatif untuk memantau perkembangan belajar dan memahami proses pemahaman yang sedang dilalui oleh Rika. Dalam hal ini, asesmen tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi lebih pada pemantauan kemajuan dan bukti pemahaman yang dapat mengungkapkan area yang perlu diperbaiki oleh Rika. Guru dapat melakukan asesmen dan tugas-tugas kecil, diskusi kelompok, atau kuis singkat, observasi langsung saat mengerjakan soal dan berinteraksi dengan teman-temannya. Umpan balik dan umpan balik yang konstruktif sangat penting agar Rika memahami dengan kekuatan untuk memperbaiki keterampilan menulis dan pemrosesan informasi. Selain itu, refleksi diri juga bisa menjadi bagian dari asesmen, di mana Rika diberi kesempatan untuk menilai pemahamannya sendiri. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk saudari Eka Wanda atas pemaparannya mengenai cara melakukan asesmen terhadap keadaan Rika ini. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, kami berikan kepada anggota kelompok kami yang lain, kepada saudari Nur Indah Sari Radin, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada
peserta didik tersebut. Jelaskan pertimbangannya. Nah, jenis asesmen menurut kami yang tepat untuk diberikan kepada saudara Rika adalah asesmen formatif. Nah, kemudian ada juga asesmen sumatif. Asesmen formatif berfokus pada proses belajar yang berkelanjutan dan bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang pemahaman Rika selama perjalanan pembelajarannya. Berdasarkan interpretasi kasus yang telah dijelaskan oleh moderator, Rika itu memiliki kesulitan dalam menyelesaikan tugas tertulis, meskipun dapat memahami materi secara lisan. Oleh karena itu, asesmen formatif yang dilakukan secara terstruktur dan bertahap dapat membantu untuk memahami lebih dalam kesulitan yang dihadapi oleh Rika dalam pemrosesan informasi tertulis, keterampilan menulis, dan juga tentunya kemampuan mengerjakan tugas secara mandiri. Jenis asesmen ini memberikan informasi yang lebih jelas mengenai area yang perlu diperbaiki dan memungkinkan guru untuk memberikan intervensi yang sesuai, seperti memberikan lebih banyak latihan soal tertulis atau mendampingi Rika dalam menyelesaikan tugas-tugas yang lebih kompleks atau bahkan memberikan bimbingan tambahan untuk melatih kemampuan Rika dalam membaca dan menulis. Nah, pendekatan dan intervensi yang dilakukan pada Rika selama proses asesmen formatif akan dipetakan sesuai dengan hasil asesmen sumatif yang diadakan di akhir semester, misal. Jadi, melalui asesmen, Rika dapat terfasilitasi secara baik, mendapatkan penilaian yang adil dan objektif sesuai dengan rubrik penilaian yang ditetapkan, meningkatkan mutu pembelajaran Rika, dan tentunya melalui asesmen Rika dapat merefleksikan kemampuan pribadinya. Oke, baik, itu saja dari saya moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, begitulah tadi pemaparan dari Saudari Nur Indah Sari Radin mengenai jenis asesmen apakah yang akan kami berikan kepada peserta didik tersebut dengan beberapa pertimbangan yang telah kami diskusikan. Untuk menjawab pertanyaan terakhir atau yang ketiga kepada Saudari Yuniarsi Azizah, kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir tentang kesimpulan yang kami tarik dari asesmen yang kami rancang dan lakukan. Dari asesmen yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kemajuan Rika dalam pembelajaran dapat dipantau dengan lebih efektif jika asesmen dilakukan secara formatif serta berkelanjutan. Asesmen ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga diharapkan dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang proses belajar Rika selama di kelas, khususnya dalam hal pemrosesan informasi tertulis serta keterampilan menulisnya Rika. Dengan asesmen yang terus-menerus, guru dapat mengetahui yang membutuhkan perhatian khusus dan memberikan pendekatan lebih terstruktur untuk mendukung perkembangan Rika itu sendiri, seperti latihan lebih intensif dalam hal keterampilan menulis atau dukungan tambahan dalam pembelajaran mandiri. Umpan balik yang efektif diharapkan dapat membantu Rika memahami di mana posisi pemahamannya dan langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki keterbatasan yang ada. Dengan demikian, keseluruhan asesmen ini akan memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih efektif dan mendukung perkembangan kognitif Rika secara keseluruhan. Pada intinya, asesmen secara keseluruhan ini berfungsi untuk memetakan kemajuan siswa dari waktu ke waktu, serta memberikan umpan balik yang berguna dan mengarahkan intervensi yang diperlukan. Dalam hal ini, siswa itu sendiri adalah Rika untuk mencapai potensi penuh dalam pembelajarannya. Sekian untuk jawaban pertanyaan terakhir. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Setelah tadi jawaban dari pertanyaan terakhir mengenai kesimpulan apa yang dapat kami tarik dari asesmen yang telah kami rancang dan lakukan terhadap Saudari Rika, kasus mengenai Rika ini. Mungkin itulah tadi hasil pemaparan kami, lebih dan kurangnya mungkin dimaafkan. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.